Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan media pembelajaran berbasis internet. Internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer itu berkomunikasi satu sama lain. Spesifikasi peralatan internet. Agar kita dapat mengoperasikan internet dengan baik, maka dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Perangkat keras adalah komponen-komponen fisik yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer untuk melakukan tugasnya. Perangkat keras tersebut berupa satu unit komputer, modem, jaringan telepon, adanya sambungan dengan ISP atau Internet Service Provider. Sedangkan perangkat lunak adalah program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak ini kita pilih sesuai dengan kemampuan perangkat keras yang kita miliki, kelengkapan layanan yang diberikan, dan kemudahan dari perangkat itu untuk kita operasikan dalam user-friendly. Perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Yang pertama ada komputer atau laptop, yang kedua modem atau HP sebagai modem plus kabel data. Selanjutnya ada jaringan telepon atau HP atau hotspot. Selanjutnya ada adanya sambungan dengan ISP atau Internet Service Provider. Mengoptimalkan internet untuk siswa. Yang pertama, internet hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya internet dapat digunakan dengan berkesan. Kedua, komputer dan internet tidak mengubah peranan guru, malah sebaliknya. Guru akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka, khususnya dalam bidang IT. Keterampilan dan kepribadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama. Ketiga, penggunaan komputer dan internet dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di samping setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas, teratur, dan sistematik. Keempat, internet sangat bermanfaat kepada guru dan murid khususnya dalam menghadapi IT dan era globalisasi. Perhatian dalam pembelajaran oleh setiap ahli masyarakat khususnya warga pendidik. Selanjutnya, ada pengembangan media Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sebagai upaya menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. Pengertian PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Fungsi dan manfaat media pembelajaran PowerPoint. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto, membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan mengajar bagi guru. Penyampaian pelajaran menjadi lebih menarik. Dengan penyajian melalui media, siswa menerima. Menarik perhatian siswa lebih besar atau jalannya pelajaran tidak membosankan dan lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Selanjutnya semua indera murid dapat diaktifkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan media berbasis komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Pertama, merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua, mengevaluasi siswa atau tes. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Yang kelima, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau perseorangan. Kelebihan, aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan, antara lain, komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Kedua, penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajaran. Yang keempat, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan,
Di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware memerlukan biaya yang relatif tinggi. Masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Bentuk penggunaan pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan media presentasi. Media presentasi digunakan untuk memperjelas materi-materi belajar. Media ini cukup efektif karena menggunakan media proyektor yang memiliki daya pancar yang cukup besar. Kelebihan menggunakan media ini adalah animasi, gambar, grafik menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Selanjutnya ada CD multimedia interaktif. CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah, sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa, terutama komputer. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia yang terdapat unsur-unsur media meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafik. Adapun beberapa modelnya seperti model tutorial, model simulasi. Selanjutnya, video pembelajaran. Video pembelajaran dapat membantu dalam proses belajar peserta didik. Video ini bersifat interaktif tutorial, membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi, sehingga dapat menambah pengetahuan peserta didik dalam memahami, karena peserta didik tidak hanya membayangkan, namun juga dapat melihat apa yang ia pelajari. Selanjutnya, internet. Pemanfaatan internet ini sebagai media pembelajaran siswa dapat menganalisis informasi yang relevan dan pembelajaran dan melakukan pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyatanya. Kita dapat mengakses informasi yang ada di internet dengan menggunakan komputer, meskipun di era saat ini kita tinggal menggunakan ponsel saja. Selanjutnya, hasil dari bentuk penggunaan media pembelajaran PAI berbasis komputer. Pembuatan media pembelajaran dengan penggunaan media presentasi. Dengan penggunaan media presentasi ini, komputer dapat menunjang aktivitas belajar. Karena dirasa atau tidak, sebagian besar dari kita lebih tertarik melihat apa yang ditampilkan di proyektor dibanding dengan membaca makalah. Maka dari itu, perlu kreativitas penuh untuk membuat peserta didik tertarik dengan tampilan slide PowerPoint kita, sehingga proses diskusi akan berjalan dengan lancar dan semua dapat memahami apa yang dimaksudkan. Kedua, pembuatan media pembelajaran dengan penggunaan CD multimedia interaktif. Dengan penggunaan CD interaktif ini, peserta didik bisa langsung mempraktikkan strategi atau hal yang ada dalam sebuah tutorial, sehingga pembelajaran akan semakin efektif dan efisien, sehingga dapat menunjang belajar peserta didik, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton, dan dapat menumbuhkan kembali minat peserta didik dalam belajar, tidak hanya di sekolah, namun juga di tempat-tempat yang lain, karena materi pembelajaran sudah dapat dilihat pada layar komputer masing-masing. Ketiga, pembuatan media pembelajaran dengan penggunaan video tutorial. Dengan begitu, belajar akan lebih mudah karena akan sangat mudah apabila kita belajar dengan langsung melihat daripada membayangkan, karena bayangan seseorang itu biasanya berbeda-beda sesuai dengan imajinasi seorang tersebut. Nah, dan yang terakhir, pembuatan media pembelajaran dengan penggunaan internet. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran siswa dapat menganalisis informasi yang relevan dan pembelajaran dan melakukan pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyatanya. Siswa dan guru tidak terus hadir di sekolah secara spesifik karena siswa dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara online. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.